Berceramah di Universitas Ahmad Dahlan merupakan suatu kebanggaan bagi Abdul Somad. Kenapa begitu? Saya pengagum Kiai Haji Ahmad Dahlan, termasuk ulama yang saya kagumi. Lalu kemudian apa kekaguman di antara kekaguman Ustadz terhadap Kiai Haji Ahmad Dahlan? Beliau punya keberanian untuk melawan arus TBC, tahayul, bid'ah, coerafat. Dia berani melawan itu. Dan akhirnya, dan beliau tidak membangun ketokohan. Tidak yang dibangkitkan itu Ahmad Dahlannya, tapi yang dibangkitkan itu metodenya. Yang dibangun itu relnya. Sehingga nanti kalau kereta apinya lapuk, tetap akan ada kereta api baru yang lewat di rel ini. Ini yang dibangun. Dan akhirnya sampai hari ini saya sedang berada di hadapan kereta api yang baru. Ada Thomas. Kok Ustaz tahu Thomas? Anak saya paling suka itu. Satu koper kereta. Artinya apa? Bangun rel, maka akan ada lokomotif baru. Dunia boleh berganti, zaman boleh berubah. Idza waqa'an ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma. Sudah mau mati, di tangan ada bibit korma. Apa yang kita lakukan? Ada sebagian orang kalau sudah mau mati, ya wes gua aja lah. Kalau di tanganmu ada bibit korma, gali-gali tanah sedikit, tanamkan. Untuk apa nanam korma sudah mau mati? Bukan kita sempat memakan manisnya, tak sempat bermaung di bawah daunnya yang rindang. Bukan kita yang menikmati, tapi ada orang lain dan pahalanya mengalir ke makam kita. 28.000 ibadah mengalir ke makam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Angka 28.000 itu dari mana Pak Ustaz? Angka mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Ustaz tahu dari mana? Ya makanya kalau orang ngomong tuh dengar. Makanya saya kalau diundang ceramah, Ustaz nanti sebelum ceramah kita ada acara makan dulu. Iya, selama itu saya diam aja, ngumpul-ngumpulkan bahan. Jangan pernah melihat modal materi, tapi kuatkan usaha dan tawakal. Nih, bantuan cuma 6 miliar, tapi ternyata keperluannya berapa? 126 miliar. Tapi buktinya jadi masjid yang besar. Kalau diikutkan modal, mana mungkin cukup? Maka begitu juga dalam menatap hidup ke depan. Kamu kenapa belum juga nikah? Modalnya besar Pak Ustaz. Terus gimana? Nunggu yang gratisan aja lah. Kan begitu, usaha, tawakal, doa. Nah, bagi yang masih lajang, yang mau nikah, itu kalau bisa doanya jangan sir, agak jahar dikit. Ya Allah, umur udah 40. Dengar sama sebelah, loh belum mas katanya, belum. Bodoh. Kira-kira rezeki itu Allah yang ngatur atau kita yang ngatur? Allah. Makanya di antara Asmaul Husna Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Kalau Allah yang mengatur, mungkinkah Allah menyia-nyiakan kita? Tidak. Cicak di dinding, semua tahu, karena dari kecil kita memang sudah diajari lagu cicak. Cicak di dinding. Ada nggak pernah yang dinyanyikan lagu kadal? Ada. Kenapa mesti cicak? Coba tanya ibu kita yang dulu nyanyikan, mama, kenapa cicak ma? Karena kalau buaya terlalu gede nak. Kenapa cicak? Dia sedang mengajarkan kita bagaimana cicak dengan segenap kelemahannya. Cicak itu binatang yang lemah, hidupnya aja sungsang. Kita selalu berlawanan dengan cicak. Yang kata kita di atas, kata cicak di bawah. Tapi makanan cicak luar biasa. Apa makanan cicak? Helikopter, nyamuk.
Cicak tidak bisa menggunakan tangannya, karena kalau dia pakai tangannya jatuh. Kadang pakai 4 aja jatuh. Selalu kan kejadian accident cicak jatuh. Cicak tidak pernah gunakan tangannya untuk makan, karena dia harus berpegang kuat. Apa yang dia pakai? Lidahnya. Lidahnya dia pakai. Nyamuk yang dia makan. Helikopter. Habis dimakan oleh cicak. Siapa yang paling hebat? Nyamuk, makanannya darah. Nyamuk masih keluarga Dracula. Tapi Allah SWT mau mengajarkan jangan putus asa, gunakan potensimu, apapun yang terjadi gunakan. Ini sekarang banyak anak-anak muda ini kehilangan semangat. Kalau engkau kehilangan beras masih bisa hidup 3 bulan. Kalau engkau kehilangan air masih bisa hidup 3 hari. Tapi kalau kau kehilangan semangat, kau hanya hidup 3 detik. Tik, 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 mati. Oleh sebab itu jangan sampai kehilangan semangat. Bahasa kitanya putus asa. Sampai dingin tuh lontong. Bukan karena ceramah terlalu lama, bukan. Sampai dingin itu sarapan pagi gara-gara mahasiswa. Ente kenapa? Galau Ustaz. SMS nggak dibalas, telepon nggak diangkat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mahasiswa seganteng ini, sehebat ini, begitu cepat putus asa. Saya aja setua ini, sekurus ini masih banyak yang mau. Lihat tuh komen-komen di Instagram, baca tuh komen-komen di YouTube. Ustaz, jadikan aku yang kedua ya. Masa kalian anak-anak muda gagah perkasa, bangkitkan semangatmu, takbir. Banyak yang belum ketemu jodoh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bangkitkan semangat. Tapi yang namanya semangat ini tidak bisa bangkit dengan banyak. Kita lihat orang bersemangat, pede di depan orang, pede luar biasa. Dia kok pede sekali? Pakai sandal. Banyak juga yang semangat, pede luar biasa, rupanya pakai jimat. Kita pede kita bukan karena sabu-sabu, bukan karena narkoba. Pede kita karena kita sudah serahkan semuanya pada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. At-tahiyatul mubarakatun sholawatun thayyibatun lillah. Tapi tetap satu, jangan nanti mentang-mentang udah dengar ceramah saya at-tahiyatul dalam hati saya, ini bukan punyaku ya Allah, ini semuanya punya Engkau, punya Engkau. Berhasil kalian, sukses kalian, punya apartemen, punya kondominium, punya mobil. Datang teman nanya, hebat ente ya, kaya sekarang ya. La haula wala quwata illa billah. Tapi ngomongnya setelah berhasil. La haula wala quwata itu setelah berhasil atau sebelum? Setelah semua dipuji orang, hebat ente sekarang ya. La haula wala quwata, bukan punya saya, punya Allah. Tapi sekarang banyak orang salah. Ente kok nggak kerja? La haula. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Menunjukkan manusia lemah, tak punya apa-apa. Dia ingin berkata, ini hanyalah punya Allah. Begitu juga dengan acara ini. Kenapa acara di masjid, kenapa acara di kampus kemarin ramai melimpah ruah? Bukan karena panitia, bukan karena Ustaz Abu Somad, bukan karena baleho yang besar, tapi la haula wala quwata illa billah. Pulang dari sini, bangkitkan semangat, senangkan hati orang tua, kejar prestasi, terus kuliah. Mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin.